Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan hasil review kami dari artikel yang berjudul Efficiency of Skin Whitening Cream Containing Ettlinger Alacer Flower and Leaf Extract in Volunteer. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Adane Khoirnisa, Keiza Raminta, Sundari Rahayu, Novita Duyanda, dan saya sendiri Fanya Aura. Diawali dari latar belakang, melanin adalah pigmen yang menentukan warna kulit dan melindungi dari sinar UV yang terbentuk melalui proses melanogenesis dengan enzim tirosinase. Produksi melanin berlebih dapat menyebabkan hiperpigmentasi seperti melasma dan freckles. Produk skin whitening bekerja dengan cara menghambat tirosinase dan menghambat melanogenesis dan transfer melanosom. Selain itu, proses glikolisasi juga berperan dalam pembentukan dan distribusi melanin, dan beberapa senyawa seperti citidin dapat menghambat proses ini. Bahan whitening yang umumnya digunakan antara lain ada hidroquinon, arbutin, kojic acid, vitamin C, dan tranexamic acid. Lalu peran bahan alami dalam kosmetik ini karena bahan alami semakin diminati dalam industri kosmetik karena dianggap lebih aman dan ramah lingkungan. Bahan ini mengandung berbagai senyawa aktif seperti vitamin, antioksidan, essential oil, protein, dan senyawa fenolik yang memiliki aktivitas seperti antioksidan, anti-aging, anti-inflamasi, antimikroba, dan inhibitor tirosinase. Selain itu, bahan alami cenderung bersifat biodegradable, lebih aman, dan memiliki aktivitas biologi yang tinggi dibandingkan dengan bahan sintesis. Lalu bahan utama dalam penelitian ini yaitu Ettlingera elatior. Ettlingera elatior itu merupakan tanaman dari famili Zingiberaceae yang banyak ditemukan di Asia Tenggara dan dimanfaatkan sebagai tanaman hias maupun bahan pangan. Tanaman ini memiliki potensi dalam bidang kosmetik karena aktivitas biologinya seperti aktivitas antioksidan, kemampuan menghambat tirosinase, dan sifat non-toksiknya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun memiliki aktivitas antioksidan paling kuat dan kandungan fenolik yang tinggi. Ekstrak bunga juga lebih unggul dalam menghambat kolagenasasi, memiliki kandungan asam amino lebih tinggi. Keduanya sama-sama mampu menghambat proses melanogenesis. Lalu untuk pengembangan produk, berdasarkan potensi tersebut dikembangkan krim kosmetik bernama FL1 yang mengombinasikan ekstrak bunga dan daun dari Ettlingera alacer untuk mendapat efek yang lebih optimal. Kombinasi ini diharapkan mampu memberikan efek whitening sekaligus manfaat tambahan bagi kesehatan kulit. Lalu untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas krim dari FL1 itu dalam mencerahkan kulit pada relawan manusia serta menilai keamanannya melalui uji iritasi kulit. Kemudian untuk sampel tanamannya menggunakan bunga Ettlingera elatior dan juga daunnya. Lalu untuk proses ekstraksinya, yang pertama itu 1000 ml yang mengandung 100 gram serbuk bunga atau daun, itu dipanaskan dengan suhu 50 derajat selama 8 jam. Kemudian disentrifugasi dengan 4000 rpm selama 5 menit pada suhu ruang, tujuannya untuk memisahkan partikel padat dari larutan. Lalu disaring menggunakan kertas saring Wetman nomor 1 untuk mendapatkan ekstrak yang jernih. Kemudian ekstrak dipekatkan dengan rotary evaporator di bawah tekanan vakum. Tujuannya untuk mengurangi volume larutan dan memperkaya ekstrak. Lalu yang terakhir itu dikeringkan beku menggunakan freezer dryer untuk mendapatkan ekstrak kering bunga dan daun. Kemudian untuk uji tirosinase inhibition, menggunakan metode dopakrom menggunakan L-dopa. Dan untuk bahannya itu ada tirosinase 200 mikro per mililiter, L-dopa 2,5 mm, dan fosfat buffer dengan pH 6,8. Untuk konsentrasi dan rasionya itu ekstrak bunga dan daun 0,5% dan 1%. Untuk rasio bunga banding daun yaitu 1:1, 1:2, dan 1:3. Untuk prosedur singkatnya, itu pertama ditambahkan 20 mikroliter ekstrak, 40 mikroliter tirosinase, dan 140 mikroliter buffer. Kemudian didiamkan selama 10 menit dan ditambahkan 40 mikroliter L-dopa. Kemudian diinkubasi selama 20 menit dan baca absorbansinya di panjang gelombang 492 nanometer. Terus ada fase B, itu fase air, yang ketiga itu ada pengatur pH-nya, dan yang terakhir yang D itu ada pengawet. Jadi pada tabel ini kita pada fase minyak menggunakan nikolumelase LH,
sebanyak 4%, terus dimetikon 3%, squalane itu 5%, terus etil alkoholnya 0,30%, lalu yang stearil alkoholnya 0,30% juga. Lalu pada fase air di sini kita menggunakan gliserin sebanyak 3%, lalu butylene glikolnya 4%, ekstrak L-trinera elatiora itu sekitar 1%, lalu aquadesa itu mungkin QS-nya 100 ml. Pada pengatur pH kita menggunakan NaOH yaitu sekitar 0,30%. Untuk pengawet kita menggunakan spektrastat yaitu sekitar 2%-an. Lalu krim FL1 ini diformulasikan dalam bentuk emulsi yang terdiri dari fase minyak dan fase air tadi. Lalu kedua fase itu dipanaskan hingga kurang lebih 80 derajat Celcius sebelum dicampur dan dihomogenisasi. Lalu setelah suhu turun hingga kurang lebih 50 derajat Celcius, itu ditambahkan dengan NaOH dia sebagai pengatur pH dan bahan pengawet juga. Lalu krim yang dihasilkan itu memiliki pH 5,5 yang sesuai dengan pH kulit. Ada uji stabilitas dan uji iritasi. Jadi pada uji stabilitas itu yang pertama kita dilakukan dengan metode centrifuge itu dengan 4000 rpm selama 30 menit. Jadi kita untuk menilai kestabilan fisik krimnya. Lalu ada pengujian suhu itu ada 4 derajat Celcius, ada suhu ruang sama 45 derajat. Jadi itu untuk stabilitas krim juga. Terus dilakukan heating cooling yaitu sekitar 45 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius. Jadi sebanyak 6 siklus untuk simulasi kondisi ekstrim. Jadi parameter yang diamati dari uji stabilitas itu kita meliputi pH, warna, viskositas, serta pemisahan fasenya. Lalu ada uji iritasinya, itu pada uji iritasi itu dilakukan dengan patch test atau itu tuh biasanya modelnya dry gitu pada relawan. Jadi parameter yang diamati dari uji iritasi itu meliputi eritema, edema, sama nilai PDII atau Primary Dermal Irritation Index-nya. Selanjutnya ada uji efektivitas sama analisis statistik. Jadi pada uji efektivitas itu kita melakukannya pada 24 relawan sehat. Dengan aplikasi krimnya itu 2 kali sehari selama 4 minggu. Terus area tanpa perlakuan itu digunakan sebagai kontrol untuk perbandingan. Nah, parameter yang diukur itu meliputi kadar melanin sama nilai L-star-nya. Jadi sebagai indikator kecerahan kulit. Lalu selanjutnya ada analisis statistik. Jadi data analisis ini itu menggunakan metodenya yaitu ANOVA untuk melihat perbedaan yang signifikan. Jadi hasil itu dianggap signifikan itu apabila nilai P itu kurang dari 0,05. Hasil dan diskusi yang pertama ada tirosinase inhibition activity, yaitu pengujian inhibisi tirosinase dilakukan untuk menilai kemampuan ekstrak dalam menghambat pembentukan melanin. Variasinya meliputi ekstrak bunga dan daun, konsentrasi 0,5% dengan berbagai rasio. Hasilnya yaitu yang pertama ada seluruh variasi menunjukkan aktivitas inhibisi tirosinase, yang kedua aktivitas tertinggi pada konsentrasi 1% atau 1:1, yang ketiga ada nilai inhibisi maksimal 74,61%, dan yang keempat ada tidak terdeteksi efek sitotoksik. Kesimpulannya yaitu ekstrak berpotensi sebagai inhibitor tirosinase. Kemudian ada formulation of whitening cream. Formulasi krim FL1 bertujuan menghasilkan sedian dengan karakteristik yang baik. Yang pertama parameternya itu ada pH, viskositas, warna, dan stabilitas fisik. Hasilnya yaitu yang pertama pH 5,5 sesuai dengan pH kulit. Yang kedua viskositasnya 6,20 lebih kurang 0,2 PaS. Kemudian ada warnanya yaitu 60,69, 2,47, dan 20,43. Yang keempat ada tidak terjadi pemisahan fase atau dianya stabil. Kelima ada tekstur lembut, mudah diratakan, dan nyaman di kulit. Kesimpulannya yaitu formulasi krim FL1 menunjukkan karakteristik yang baik dan stabil. Kemudian ada stability testing, yaitu uji stabilitasnya dilakukan pada berbagai kondisi penyimpanan, yaitu misalnya pada suhu ruang 4 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius, siklus pemanasan sampai pendinginan. Hasilnya itu yang pertama pH tetap stabil pada seluruh kondisi penyimpanan, yang kedua tidak ditemukan pemisahan fase maupun endapan, yang ketiga viskositas relatif stabil namun mengalami sedikit penurunan pada suhu 45 derajat Celcius akibat pengaruh suhu panas. Yang keempat ada warna krim tidak mengalami perubahan signifikan, dan yang terakhir bau tetap stabil dalam pengujian. Kesimpulannya yaitu krim FL1 memiliki stabilitas fisik yang baik dan dapat disimpan tanpa
perubahan signifikan dalam kondisi penyimpanan yang diuji. Selanjutnya 3.4 irritation testing. Uji ini dilakukan pada 24 relawan untuk mengevaluasi potensi iritasi dan alergi dari krim FL1. Bahan yang diuji yaitu krim FL1 sebagai sampel uji, SLS 1% sebagai kontrol positif, dan air deionisasi sebagai kontrol negatif. Hasil menunjukkan bahwa krim FL1 dan air deionisasi tidak mengiritasi, sedangkan SLS mengiritasi ringan, sehingga dapat disimpulkan krim FL1 dinyatakan aman digunakan. 3.5 Skin Whitening Testing. Uji ini dilakukan selama 4 minggu dengan parameter yang diukur yaitu kadar melanin sebagai indikator pigmentasi kulit, nilai L-star sebagai indikator tingkat kecerahan kulit. Hasil menunjukkan bahwa kadar melanin menurun dan nilai L-star meningkat pada minggu ke-1 sampai ke-3. Penurunan melanin maksimum 6,67% pada minggu ketiga. Namun, pada minggu keempat terjadi sedikit peningkatan kadar melanin akibat paparan sinar UV. Sehingga dapat disimpulkan krim FL1 efektif sebagai pencerah kulit. 3.6 Satisfaction Testing. Evaluasi kepuasan dilakukan setelah 30 hari dengan kuesioner skala 1-5. Penilaian mencakup aspek seperti tekstur, daya sebar, kelembutan, efek pencerah, dan kepuasan keseluruhan. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tinggi, aspek dengan nilai tertinggi sekitar 4,67 pada aspek kelembutan krim, kemudahan aplikasi, dan kepuasan keseluruhan. Aspek dengan nilai terendah sekitar 4,33 pada kilap krim. Kemudian, tidak ada iritasi kulit maupun alergi, sehingga dapat disimpulkan bahwa krim FL1 efektif dan juga diterima baik oleh pengguna. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ekstrak bunga dan daun elatior berpotensi sebagai bahan pemutih alami, mengandung isoquercetin, katekin, dan asam galat yang menghambat tirosinase sehingga mampu menurunkan melanin dan meningkatkan kecerahan kulit, serta aman digunakan dan diterima baik oleh relawan.